Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya ingin mengajak kita belajar atau mengerti atau menyadari bahwa sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, maka seharusnya kita ada di dalam sistem kerajaan Tuhan atau sistem kerajaan surga, sistem kerajaan Allah. Tetapi seringkali kita lupa bahwa sistem kerajaan Allah atau sistem kerajaan surga itu seperti apa. Ya, karena seringkali juga kita juga tidak tahu sistem kerajaan dunia itu seperti apa. Nah, oleh sebab itu saya mau menjelaskan bahwa sistem kerajaan dunia dan sistem kerajaan Allah itu bertolak belakang, bahkan paradoks. Ya, dan sistem kerajaan dunia menggunakan sistem yang bukan daripada Allah. Nah, tetapi sistem kerajaan dunia menggunakan benda-benda yang sama, ya, menggunakan materi yang sama, misalkan tubuh, jiwa, benda-benda yang di luar dari kita, misalkan uang, kekayaan, pengetahuan, komunitas, persahabatan, dan banyak lagi. Itu juga digunakan juga hal yang sama oleh kerajaan Allah, tetapi yang dibedakan itu adalah sistemnya. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini harus dimengerti. Karena kalau kita tidak mengerti, kita hanya melihat atau menggunakan benda-benda yang ada pada kita, lalu kita tidak tahu bahwa ini sistem dunia atau sistem kerajaan Tuhan, maka kita akan tersesat pada dasarnya. Dan mungkin pada saat yang sama kita pikir kita sudah melakukan yang terbaik buat Tuhan, tetapi kita masuk di dalam sistem kerajaan dunia. Artinya kita melayani tetapi dengan cara sistem kerajaan dunia. Kita berbuat baik tetapi masuk di dalam sistem kerajaan dunia. Apa yang kita lakukan, ternyata kita mau berbuat baik, kita mau melayani, kita mau mengikuti Kristus, tetapi caranya adalah sistem dunia yang kita pakai. Nah, seharusnya kita mengerti bahwa sistem kerajaan Allah. Nah, oleh sebab itu saya ada beberapa ayat yang saya akan bagikan untuk kita sama-sama merenungkan, untuk belajar. Ya, di dalam Matius 16 ayat 25 dikatakan, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ya karena Tuhan Yesus, ia akan memperolehnya. Kalau dunia mengajarkan mempertahankan hidup dengan segala cara, tetapi Yesus mengajarkan bahwa dengan menyerahkan hidup kepadanya, justru kita menemukan hidup sejati. Di dalam Matius 5 ayat 44, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dunia mengajarkan balas dendam, tetapi Tuhan mengajarkan kasih bahkan kepada musuh sekalipun. Di dalam Lukas 6 ayat 38 dikatakan, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Menurut dunia, memberi berarti berkurang. Tetapi firman Tuhan mengajarkan bahwa dengan memberi kita justru akan menerima lebih. Di dalam 2 Korintus 12 ayat 10 dikatakan, sebab jika aku lemah maka aku kuat. Dunia mengagungkan kekuatan, tetapi Paulus mengajarkan bahwa kuasa Allah nyata justru dalam kelemahan manusia. Kalau dunia mengatakan kita kalau kuat pasti menang, justru di dalam Alkitab mengatakan, jika aku lemah maka aku kuat. Kuatnya ini datang daripada Tuhan sehingga dia pasti menang. Dan di dalam Matius 20 ayat 26 sampai 27 dikatakan, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Kalau dunia mengajarkan kepemimpinan adalah dilayani, ya, tetapi Yesus mengajarkan bahwa pemimpin sejati adalah yang melayani.
Nah, ini ada beberapa ayat yang tadi saya sudah bagikan, itu adalah ayat yang paradoks, yang tidak sama dengan ajaran dunia. Nah, oleh sebab itu saudara-saudaraku, bagi saudara-saudara yang sudah mengaku bahwa percaya Yesus, mengikuti Yesus, tetapi belum masuk di dalam kerajaan Allah, sistem kerajaan Allah, maka belajarlah dengan ayat-ayat ini. Minta Tuhan, minta Roh Kudus untuk memindahkan kita, cara berpikir kita tadinya dengan cara atau dengan sistem kerajaan dunia, biar Tuhan membawa kita masuk ke dalam kerajaan, sistem kerajaan Allah. Dan ada beberapa ayat-ayat lagi yang akan saya bagikan nanti. Dan kiranya Tuhan memberkati, kita sudah mengerti bahwa kita hiduplah di dalam kerajaan Allah dengan sistem Tuhan, dengan segala kemuliaannya kita bisa melakukan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.